Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukmanul Hakim, NIM 3203121060 dari kelas E reguler 2020. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai korelasi jenis person atau sering juga disebut dengan korelasi produk momen. Nah, sebelum kita memasuki contoh terkait dengan korelasi person atau produk momen, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apakah itu korelasi person atau produk momen. Nah, korelasi person dikenal juga dengan person error correlation atau person product moment correlation. Korelasi person atau produk momen digunakan untuk menentukan ukuran kekuatan dan arah hubungan yang ada antara dua variabel yang diukur pada setidaknya skala interval. Korelasi person adalah statistik korelasi yang paling banyak digunakan untuk mengukur derajat hubungan antara variabel yang berhubungan secara linear. Pada video ini, saya akan menjelaskan cara menghitung manual uji korelasi person atau produk momen. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke pembahasannya. Oke, ini adalah rumus yang akan kita pelajari, yaitu rumus korelasi dari person. Nah, di sini adalah XY sama dengan N sigma XY dikurang sigma X sigma Y dibagi akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Nah, misalnya seperti ini. Kita mempunyai 10 buah data. Ada variabel X dan juga variabel Y. Variabel X di sini kita misalkan ialah skor berpikir kritis, sedangkan Y di sini merupakan skor hasil belajar. Nah, jadi di sini akan kita lihat adakah hubungan atau korelasi di antara variabel X dan juga variabel Y. Artinya adakah hubungan antara keterampilan berpikir kritis siswa dengan hasil belajarnya. Nah, jadi kita akan melakukan tes sebanyak 2 macam. Kemudian kita data seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan mengetahui apakah kedua variabel ini memiliki hubungan, memiliki korelasi. Untuk menghitung uji korelasi, kita akan membuat terlebih dahulu yang namanya tabel bantu. Maka dari itu kita akan mencari nilai XY, X kuadrat, dan juga Y kuadrat. Nah, XY di sini ialah perkalian antara 4 dikali 3 menghasilkan 12. Lalu selanjutnya 5 kali 4 sama dengan 20, 4 kali 3 sama dengan 12, 6 kali 5 sama dengan 30, dan seterusnya. Dan untuk itu, selanjutnya X kuadrat, X di sini dan dikalikan 2, 4 kali 4 sama dengan 16, 5 kali 5 sama dengan 25, 4 dikali 4 sama dengan 16, dan seterusnya. Dan untuk Y sama juga dengan kayak X kuadrat, 3 kali 3 sama dengan 9, 4 kali 2 sama dengan 16, 3 kali 2 sama dengan 9, 5 kali 2 sama dengan 25, dan seterusnya. Nah, di sini yang paling bawah ini merupakan jumlah atau hasil dari masing-masing kolom. Seperti 4 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 9, hasilnya sama dengan 61. Sama juga dengan Y, ketika ini semua dijumlahkan akan menghasilkan yaitu 52, dan ini ditambahkan semuanya menjadi 345, dan untuk X kuadratnya bila dijumlahkan hasilnya 403, dan Y kuadrat bila dijumlahkan hasilnya 298. Setelah kita berhasil membuat tabel bantu, maka kita akan mudah untuk mencari atau menyelesaikan nilai dari uji korelasi person atau produk momen. Nah, mari kita langsung ke penyelesaian soalnya. Untuk pertama-tamanya kita akan membuat rumusnya dulu. Rumus dari uji korelasi person ialah seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, yaitu N sigma XY dikurang sigma X sigma Y dibagi akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat
N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Apabila kita turunkan, itu hasilnya 10 dikali 345 dikurang 61, 52. 10 di sini kita dapatkan dari banyaknya data, yaitu N, yang ini 10. Lalu 345 kita dapatkan dari XY, jumlah dari XY, yaitu yang ini. Dikurang 61, yaitu X, jumlah X, ini 61. Lalu 52 kita dapatkan hasilnya dari hasil penjumlahan Y, 52. Lalu 10 dikali 403, 10 di sini yaitu N, banyaknya data, 10, lalu dikali 403. 403 kita dapatkan dari X kuadrat, hasil dari X kuadrat, yaitu yang ini, 403, dikurang 61. 61 ialah hasil dari penjumlahan X, ini 61. Lalu 10 dikali 298, 10 tadi ialah N, banyaknya data. Lalu 298 kita dapatkan hasilnya dari hasil penjumlahan Y kuadrat, yang ini, dikurang 52 kuadrat, 52 yaitu hasil penjumlahan Y, yang ini. Apabila kita turunkan lagi, maka hasilnya ialah 3450 dikurang 3172. 3450 kita dapatkan hasilnya dari 10 dikali 345. Lalu 3172 kita dapatkan hasilnya dari perkalian yang ini, 61 dan 52. Lalu kita bagi menjadi akar 4030 dikurang 3721. 4030 kita dapatkan hasilnya dari 10 dikali 403. Lalu 3721 kita dapatkan hasilnya dari 61 kuadrat. Lalu 2980 dikurang 2704. 2980 kita dapatkan hasilnya dari 10 dikali 298. Lalu 2704 kita dapatkan hasilnya dari 52 kuadrat. Apabila kita turunkan lagi, maka hasilnya yang akan kita dapat ialah 278. 278 didapat dari 3450 dikurang 3172, maka dapatnya 278. Lalu dibagi menjadi akar 309 276. 309 kita dapatkan hasilnya dari pengurangan 4030 dikurang 3721, maka hasilnya adalah 309. Sementara 276 kita dapatkan dari hasil pengurangan 2980 dikurang 2704, maka kita dapatkan hasilnya yaitu 276. Apabila kita turunkan lagi, maka 278 dibagi akar 852 852.084, 85.284 didapatkan dari hasil perkalian 309 dikali 276, maka didapatkan hasilnya yang ini. Lalu kita turunkan lagi menjadi 278 dibagi 292,3, yaitu 292,03. Kita dapatkan hasilnya dari akar 85.284, maka hasilnya yang ini. Nah, maka apabila kita sederhanakan lagi, 278 dibagi 292,03, maka hasilnya ialah 0,952. Setelah kita mendapatkan koefisien korelasinya yang ini, selanjutnya kita akan mencari R table-nya. Jadi di sini R table 0,05 sama ya, 0,05. Lalu dB-nya itu N dikurang 2. Jadi dB-nya kita dapatkan dari jumlah banyaknya data dikurang 2. Maka dari itu 0,05 10 dikurang 2. Karena tadi banyak datanya itu 10, lalu dikurang 2. Lalu 0,05 8, alfa dari 0,05 yaitu 0,632. Nah, lalu kita bandingkan antara R hitung dan R table. Kalau R hitungnya lebih besar dari R table, maka pengambilan keputusannya sama seperti ANAVA, ada hubungan
signifikan. Namun apabila R table-nya lebih kecil daripada R hitung, maka tidak ada signifikansi yang terjadi antara R table dan juga R hitungnya. Nah, ini merupakan potongan dari R table-nya. Nah, di sini kita akan menggunakan perhitungan signifikansi untuk dua arah. Tadi alfanya ialah 0,05. Lalu DF ini sama juga dengan DB. DB-nya tadi ialah sama dengan N kurang 2. Artinya N kurang 2 sama dengan 8. Maka dari itu kita bisa tarik ke bawah 8. Lalu 0,05 kita tarik ke bawah. Maka akan kita dapatkan hasilnya 0,6319. Yang mana R table lebih kecil daripada R hitung, seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Sekian video penjelasan saya mengenai penjelasan cara menghitung uji korelasi person atau produk momen. Apabila ada kata-kata yang mungkin menurut kalian kurang dimengerti, mohon dimaafkan karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.